Umat muslim meyakini bahwa mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di kisah para nabi dan rasul. Dan ini adalah episode terakhir kita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dalam bahasa Arab yaitu Muhammad, lahir di Mekah 570 dan meninggal di Madinah 8 Juni 632. Adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Nabi Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam. Nabi Muhammad sama-sama menegakkan ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah sebagaimana yang di bawah nabi dan rasul sebelumnya. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayah Nabi Muhammad meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berusia 6 bulan dalam perut ibunya. Dan ibunya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Ketika bayi, ia disusui oleh ibu susuannya Halimatus Sa'diyah. Setelah yatim piatu, Nabi Muhammad dibesarkan di bawah asuhan kakeknya, yaitu Abdul Muthalib sampai berusia 8 tahun. Kemudian, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib selama hampir 40 tahun. Beranjak remaja, Nabi Muhammad bekerja sebagai pedagang. Nabi Muhammad terkadang mengasingkan diri ke sebuah gua hingga bermalam-malam untuk merenung dan berdoa. Diriwayatkan dalam usia ke-40, Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama dari Allah. 3 tahun setelah wahyu pertama, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, menyatakan keesaan Allah dalam bentuk penyerahan diri melalui Islam sebagai agama yang benar dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Nabi Muhammad menerima wahyu berangsur-angsur hingga kematiannya. Praktik atau amalan Nabi Muhammad diriwayatkan dalam hadis dirujuk oleh umat Islam sebagai sumber hukum Islam bersama Al-Quran. Nabi Muhammad bersama pengikut awal mendapati berbagai bentuk perlawanan dan penyiksaan dari beberapa suku Mekah. Seiring penganiayaan yang terus berlanjut, Nabi Muhammad membenarkan beberapa pengikutnya hijrah ke Habsyah sebelum Nabi Muhammad memulai misi hijrah ke Madinah pada tahun 622. Peristiwa hijrah menandai awal penanggalan kalender Hijriyah dalam Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad menyatukan suku-suku di bawah piagam Madinah. Setelah 8 tahun bertahan atas serangan suku-suku Mekah, Nabi Muhammad mengumpulkan 10.000 muslim untuk mengepung Mekah. Serangan tidak mendapat perlawanan berarti dan Nabi Muhammad berhasil mengambil alih kota dengan sedikit pertumpahan darah. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah Fathul Makkah. Ia menghancurkan berhala-berhala pada tahun 632, beberapa bulan setelah kembali ke Madinah usai menjalani haji wada. Nabi Muhammad jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia pada Juni 632. Sepeninggalnya, Abu Bakar dilantik sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Sebelum masa kenabian, Nabi Muhammad mendapatkan 2 gelar dari suku Quraisy,
yaitu suku terbesar di Mekah yang juga suku dari Nabi Muhammad, yaitu Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya, dan As-Shodiq yang artinya yang benar. Setelah masa kenabian, para sahabatnya memanggilnya dengan gelar Rasul Allah, kemudian menambahkan kalimat Shallallahu Alaihi Wasallam yang berarti semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya. Sering disingkat SAW atau SAW setelah namanya. Nabi Muhammad juga mendapatkan julukan Abu Al-Qasim yang berarti bapaknya Qasim, karena Nabi Muhammad pernah memiliki anak lelaki yang bernama Qasim, tetapi ia meninggal dunia sebelum mencapai usia dewasa. Dan sekarang kita bakalan masuk ke cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang tadi hanya pembuka dan juga penjelasan singkat dari semua ceritanya. Selamat menyaksikan. Para ulama dan penulis sirah sepakat bahwa hari kelahiran Nabi Muhammad jatuh pada bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad lahir di Mekah, kota bagian selatan Jazirah Arab, sekitar tahun 570, berdekatan dengan tahun gajah yang merupakan tahun kegagalan penyerangan Mekah oleh pasukan bergajah di bawah pimpinan Abrahah. Pendapat paling masyhur merujuk tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad. Berdasarkan teks hadis, Nabi Muhammad menyebut hari Senin sebagai hari kelahirannya. Penulis sirah Sulaiman Al-Mansyur Furi dan ahli astronomi Mahmud Basya dalam penelitiannya melacak hari Senin yang dimaksud bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal. Nabi Muhammad berasal dari salah satu klan suku Quraisy, yakni Bani Hashim, yang mewarisi silsilah terhormat di Mekah. Meskipun tak terpandang karena kekayaannya, ayahnya Abdullah meninggal saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan 6 bulan sebelum kelahiran. Nabi Muhammad bayi dibawa tinggal bersama keluarga dusun di pedalaman, mengikuti tradisi perkotaan kala itu untuk memperkuat fisik dan menghindarkan anak dari penyakit perkotaan. Ia diasuh dan disusui oleh Halimah binti Abi Duaib di kampung Bani Sa'ad selama 2 tahun. Setelah itu, Nabi Muhammad kecil dikembalikan untuk diasuh kepada budak Ummu Aiman. Pada usia ke-6, Nabi Muhammad kehilangan ibunya, Aminah, karena sakit. Selama 2 tahun berikutnya, kebutuhan Nabi Muhammad ditanggung dan dicukupi oleh kakeknya dari keluarga ayah, yaitu Abdul Muthalib. Ketika berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dan Nabi Muhammad berikutnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang tampil sebagai pemuka Bani Hashim sepeninggal Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa, ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah. Begitu pula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Nabi Muhammad sering menemani pamannya berdagang ke arah utara, dan kabar tentang kejujuran dan sifatnya yang dapat dipercaya menyebar luas dengan cepat.
membuatnya banyak dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekah. Salah seorang yang mendengar tentang kabar adanya anak muda yang bersifat jujur dan dapat dipercaya dalam berdagang adalah seorang janda yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Ia adalah seseorang yang memiliki status tinggi di kalangan suku Arab. Sebagai seorang pedagang, ia juga sering mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. Reputasi Nabi Muhammad membuat Khadijah mempercayakannya untuk mengatur barang dagangan Khadijah. Nabi Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar 2 kali lipat, dan Khadijah sangat terkesan ketika sekembalinya Nabi Muhammad membawakan hasil berdagang yang lebih dari biasanya. Seiring waktu, akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Mereka menikah pada saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Saat itu Khadijah telah berusia mendekati umur 40 tahun. Perbedaan umur yang jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah tidak menjadi halangan bagi mereka. Walaupun pada saat itu suku Quraisy memiliki budaya yang lebih menekankan kepada perkawinan dengan seorang gadis ketimbang janda. Meskipun kekayaan mereka semakin bertambah, Nabi Muhammad tetap hidup sebagai orang yang sederhana. Ia lebih memilih untuk menggunakan hartanya untuk hal-hal yang lebih penting. Ketika Nabi Muhammad berumur 35 tahun, ia ikut bersama kaum Quraisy dalam perbaikan Ka'bah. Pada saat pemimpin-pemimpin suku Quraisy berdebat tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, Nabi Muhammad dapat menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan penyelesaian yang adil. Saat itu ia dikenal di kalangan suku-suku Arab karena sifat-sifatnya yang terpuji. Kaumnya sangat mencintainya hingga akhirnya ia memperoleh gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Diriwayatkan pula bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang percaya sepenuhnya dengan keesaan Tuhan. Ia hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat tamak, angkuh, dan sombong yang lazim di kalangan bangsa Arab saat itu. Ia dikenal menyayangi orang-orang miskin, janda-janda tak mampu, dan anak-anak yatim, serta berbagi penderitaan dengan berusaha menolong mereka. Ia juga menghindari semua kejahatan yang sudah membudaya di kalangan bangsa Arab pada masa itu, seperti berjudi, meminum minuman keras, berkelakuan kasar, dan lain-lain. Sehingga ia dikenal sebagai As-Shadiq, yang berarti yang benar. Nabi Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran. Dan menjelang usianya yang ke-40 tahun, ia sering menyendiri ke Gua Hiro, sebuah gua bukit sekitar 6 km sebelah timur kota Mekah, yang kemudian dikenali sebagai Jabal An-Nur.
Ia bisa berhari-hari bertafakur atau merenung dan mencari ketenangan, dan sikapnya itu dianggap sangat bertentangan dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut yang senang bergerombol. Nabi Muhammad pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Masehi. Diriwayatkan malaikat Jibril datang dan membacakan surah pertama dari Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Alaq. Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca ayat yang telah disampaikan kepadanya. Namun ia mengelak dengan berkata, ia tak bisa membaca. Malaikat Jibril mengulangi 3 kali meminta agar Nabi Muhammad membaca, tetapi jawabannya tetap sama. Nabi Muhammad berusia 40 tahun, 6 bulan, dan 8 hari ketika ayat pertama sekaligus pengangkatannya sebagai Rasul disampaikan kepadanya menurut perhitungan tahun Komariah, yaitu penanggalan berdasarkan bulan, atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun Syamsiah atau tahun Masehi, yaitu penanggalan berdasarkan matahari. Setelah kejadian di Gua Hiro tersebut, Nabi Muhammad kembali ke rumahnya. Diriwayatkan ia merasakan suhu tubuhnya panas dan dingin secara bergantian akibat peristiwa yang baru saja dialaminya, dan meminta istrinya agar memberinya selimut. Diriwayatkan pula untuk lebih menenangkan hati suaminya, Khadijah mengajak Nabi Muhammad mendatangi saudara sepupunya yang juga seorang Nasrani, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang pendeta yang buta. Waraqah banyak mengetahui nubuat tentang nabi terakhir dari kitab-kitab suci Kristen dan Yahudi. Mendengar cerita yang dialami Nabi Muhammad, Waraqah pun berkata bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi. Kemudian Waraqah menyebutkan bahwa An-Namus Al-Akbar, yaitu malaikat Jibril, telah datang kepadanya. Kaumnya akan mengatakan bahwa ia seorang penipu, mereka akan memusuhi dan melawannya. Ketika Waraqah wafat, firman Allah tidak datang-datang kepada Nabi Muhammad dalam kurun beberapa waktu, yang mana membuat ia begitu sedih, sampai-sampai ia beranjak ke gunung tinggi dan mencoba bunuh diri. Namun di saat sesampainya di puncak, sebelum sempat melakukannya, malaikat Jibril datang untuk meyakinkan bahwa ia adalah benar utusan Sang Ilahi, sehingga ia pun menjadi tenang dan mengurungkan niatnya. Dan ketika selang waktu turunnya ayat kembali menjadi lama, ia pun kembali melakukan hal serupa. Akan tetapi ketika sesampainya di puncak, lagi-lagi malaikat Jibril datang meyakinkan ia bahwa ia adalah utusan Sang Ilahi. Nabi Muhammad menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang sedang terjadi, sehingga hampir setiap ayat Al-Quran turun disertai oleh asbabun nuzul atau sebab kejadian yang mendasari penurunan ayat. Ayat-ayat yang turun sejauh itu dikumpulkan sebagai kompilasi bernama Al-Ushaf, yang juga dinamakan Al-Quran. Sebagian ayat Al-Quran mempunyai tafsir atau pengertian yang izhar atau jelas, terutama ayat-ayat mengenai hukum Islam.
hukum perdagangan, hukum pernikahan, dan landasan peraturan yang ditetapkan oleh Islam dalam aspek lain. Sedangkan sebagian ayat lain yang diturunkan pada Nabi Muhammad bersifat samar pengertiannya, dalam artian perlu ada interpretasi dan pengkajian lebih mendalam untuk memastikan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, kebanyakan Nabi Muhammad memberi contoh langsung penerapan ayat-ayat tersebut dalam interaksi sosial dan religiusnya sehari-hari, sehingga para pengikutnya mengikutinya sebagai contoh dan standar dalam berperilaku dan bertata krama dalam kehidupan bermasyarakat. Selama 3 tahun pertama sejak pengangkatannya sebagai Rasul, Nabi Muhammad hanya menyebarkan Islam secara terbatas di kalangan teman-teman dekat dan kerabatnya. Hal ini untuk mencegah timbulnya reaksi akut dan masif dari kalangan bangsa Arab saat itu yang sudah sangat terasimilasi budayanya dengan tindakan-tindakan amoral yang dalam konteks ini bertentangan dengan apa yang akan dibawa dan ditawarkan oleh Nabi Muhammad. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran Nabi Muhammad pada masa-masa awal adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam yang dekat dengannya di kehidupan sehari-hari, antara lain Khadijah, Ali, Zaid bin Haritsah, dan Bilal. Namun pada awal tahun 613, Nabi Muhammad mengumumkan secara terbuka agama Islam. Setelah sekian lama, banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdul Rahman bin Auf, Ubaidah bin Harits, Amr bin Nufail yang kemudian masuk ke agama yang dibawa Nabi Muhammad. Kesemua pemeluk Islam pertama itu disebut dengan as-sabiqun al-awwalun atau yang pertama-tama. Sekitar tahun 613 Masehi, 3 tahun setelah Islam disebarkan secara diam-diam, Nabi Muhammad mulai melakukan penyebaran Islam secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Respon yang ia terima sangat keras dan masif. Ini disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa olehnya bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat Mekah saat itu. Pemimpin Mekah, Abu Jahal, menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila yang akan merusak tatanan hidup orang Mekah. Akibat penolakan keras yang datang dari masyarakat jahiliyah di Mekah dan kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin Quraisy yang menentangnya, Nabi Muhammad dan banyak pemeluk Islam awal disiksa, dianiaya, dihina, disingkirkan, dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat Mekah. Walau mendapat perlakuan tersebut, ia tetap mendapatkan pengikut dalam jumlah besar. Para pengikutnya ini kemudian menyebarkan ajarannya melalui perdagangan ke negeri Syam, Persia, dan kawasan Jazirah Arab. Setelah itu banyak orang yang penasaran dan tertarik kemudian datang ke Mekah dan Madinah
untuk mendengar langsung dari Nabi Muhammad. Penampilan dan kepribadian baiknya yang sudah terkenal memudahkannya untuk mendapat simpati dan dukungan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini menjadi semakin mudah ketika Umar bin Khattab dan sejumlah besar tokoh petinggi suku Quraisy lainnya memutuskan untuk memeluk ajaran Islam. Meskipun banyak juga yang menjadi antipati mengingat saat itu sentimen kesukuan sangat besar di Mekah dan Madinah. Tercatat pula Nabi Muhammad mendapatkan banyak pengikut dari negeri Farsi, sekarang Iran. Salah satu yang tercatat adalah Salman Al-Farisi, seorang ilmuwan asal Persia yang kemudian menjadi sahabat Nabi Muhammad. Penyiksaan yang dialami hampir seluruh pemeluk Islam selama periode ini mendorong lahirnya gagasan untuk berhijrah atau pindah ke Habsyah, sekarang Ethiopia. Negus atau Raja Habsyah, seorang Kristen yang adil, memperbolehkan orang-orang Islam berhijrah ke negaranya dan melindungi mereka dari tekanan penguasa di Mekah. Nabi Muhammad sendiri pada tahun 622 Hijrah ke Yatsrib, kota yang berjarak sekitar 200 mil atau 320 km di sebelah utara Mekah. Masyarakat Arab dari berbagai suku setiap tahunnya datang ke Mekah untuk berziarah ke Bait Allah atau Ka'bah. Mereka menjalankan berbagai tradisi keagamaan dalam kunjungan tersebut. Nabi Muhammad melihat ini sebagai peluang untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Di antara mereka yang tertarik dengan ajarannya ialah sekumpulan orang dari Yatsrib. Mereka menemui Nabi Muhammad dan beberapa orang yang telah terlebih dahulu memeluk Islam dari Mekah di suatu tempat bernama Aqobah secara sembunyi-sembunyi. Setelah menganut Islam, mereka lalu bersumpah untuk melindungi para pemeluk Islam dan Nabi Muhammad dari kekejaman penduduk Mekah. Tahun berikutnya, sekumpulan masyarakat Islam dari Yatsrib datang lagi ke Mekah. Mereka menemui Nabi Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya yang saat itu belum menganut Islam, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka mengundang orang-orang Islam Mekah untuk hijrah ke Yatsrib dikarenakan situasi di Mekah yang tidak kondusif bagi keamanan para pemeluk Islam. Nabi Muhammad akhirnya menerima ajakan tersebut dan memutuskan berhijrah ke Yatsrib pada tahun 622 Masehi. Mengetahui bahwa banyak pemeluk Islam berniat meninggalkan Mekah, masyarakat jahiliyah Mekah berusaha mencegahnya. Mereka beranggapan bahwa bila dibiarkan berhijrah ke Yatsrib, Nabi Muhammad akan mendapat peluang untuk mengembangkan agama Islam ke daerah-daerah yang jauh lebih luas. Selama kurang lebih 2 bulan, ia dan pemeluk Islam terlibat dalam peperangan dan serangkaian perjanjian. Akhirnya, masyarakat Muslim pindah dari Mekah ke Yatsrib, yang kemudian setelah kedatangan rombongan dari Mekah pada tahun 622 dikenal sebagai Madinah atau Madinatun Nabi atau kota Nabi. Di Madinah, pemerintahan atau kekhalifahan Islam diwujudkan di bawah pimpinan Nabi Muhammad.
umat Islam bebas beribadah atau sholat dan bermasyarakat di Madinah. Begitupun kaum minoritas Kristen dan Yahudi. Dalam periode setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sering mendapat serangkaian serangan, teror, ancaman, pembunuhan, dan peperangan yang ia terima dari penguasa Mekah. Akan tetapi semuanya dapat teratasi lebih mudah dengan umat Islam yang saat itu telah bersatu di Madinah. Tahun 629 Masehi, tahun ke-8 Hijriah setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad berangkat kembali ke Mekah dengan membawa pasukan muslim sebanyak 10.000 orang. Saat itu ia bermaksud untuk menaklukkan kota Mekah dan menyatukan para penduduk kota Mekah dan Madinah. Penguasa Mekah yang tidak memiliki pertahanan yang memadai kemudian setuju untuk menyerahkan kota Mekah tanpa perlawanan dengan syarat kota Mekah akan diserahkan tahun berikutnya. Nabi Muhammad menyetujuinya, dan ketika pada tahun berikutnya ketika ia kembali, ia telah berhasil mempersatukan Mekah dan Madinah, dan lebih luas lagi, ia saat itu telah berhasil menyebarluaskan Islam ke seluruh jazirah Arab. Nabi Muhammad memimpin umat Islam menunaikan ibadah haji, memusnahkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, dan kemudian memberikan amnesti umum dan menegakkan peraturan Islam di kota Mekah. Pada hari-hari terakhirnya, Nabi Muhammad mengalami penyakit serius. Ia meminta supaya dirinya dirawat di rumahnya Aisyah yang merupakan istri favoritnya. Nabi Muhammad pun diantarkan ke sana dengan dipandu oleh Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas dengan kakinya terseret-seret di tanah. Aisyah melaporkan bahwa ketika di rumahnya, Nabi Muhammad sering berkata, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang diakibatkan oleh makanan yang aku makan di Khaybar. Dan pada saat ini aku merasa pembuluh jantungku seperti sedang dipotong oleh racun itu." Racun tersebut disisipkan ke daging yang dimakan Nabi Muhammad di Khaybar oleh seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Al-Harith yang ingin mengetes kenabian Nabi Muhammad dan membalaskan dendam rakyatnya, ayahnya, pamannya, dan suaminya yang dibunuh oleh pasukan Nabi Muhammad. Aisyah melaporkan bahwa ketika Nabi Muhammad bersandar di dadanya, ia mendengar Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, maafkanlah aku, kasihanilah diriku, dan izinkanlah aku bergabung dengan teman-teman tertinggi di surga." Tidak lama berselang, Nabi Muhammad meninggal dunia. Ini terjadi pada hari Senin 8 Juni 632 Masehi. Namun terdapat riwayat dari kalangan Syiah yang menuding bahwa kematian Nabi Muhammad sebenarnya disebabkan oleh racun yang disisipkan oleh Aisyah yang berkomplot dengan Hafsah. Umat muslim meyakini bahwa mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Hal ini disebabkan karena masa itu kebudayaan bangsa Arab yang sedang maju adalah dalam bidang ilmu sastra, khususnya bahasa dan syair.
Mukjizat lain yang tercatat dan diyakini secara luas oleh umat Islam adalah terbelahnya bulan serta perjalanan Isra dan Mi'raj dari Madinah menuju Yerusalem dalam waktu yang sangat singkat. Kemampuan lain yang dimiliki Nabi Muhammad adalah kecerdasan serta kepribadiannya yang banyak dipuji serta menjadi panutan para pemeluk Islam hingga saat ini. Berikut adalah kronologi Nabi Muhammad dari lahir sampai kematian. Tahun 570 tanggal lahir 20 April di kota Mekah. 570 tahun gajah, gagalnya Abrahah menyerang Mekah. 576 meninggalnya ibu Aminah. 578 meninggalnya kakek Abdul Muthalib. 583 melakukan perjalanan dagang ke Suriah bersama Abu Thalib. 595 bertemu dan menikah dengan Khadijah. 610 wahyu pertama turun di Gua Hiro dan menjadi nabi sekaligus rasul, kemudian mendapatkan sedikit pengikut yang disebut As-Sabiqun Al-Awwalun. 613 menyebarkan Islam kepada umum. 614 mendapatkan banyak pengikut. 615 hijrah pertama ke Habsyah. 616 awal dari pemboikotan Quraisy terhadap Bani Hashim. 619 akhir dari pemboikotan Quraisy terhadap Bani Hashim. 619 tahun kesedihan, yaitu Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. 620 dihibur oleh Allah melalui malaikat Jibril dengan cara Isra dan Mi'raj sekaligus menerima perintah sholat 5 waktu. 621 Baiat Aqobah pertama. 622 Baiat Aqobah kedua. 622 hijrah ke Madinah. 624 pertempuran Badar. 624 pengusiran Bani Qainuqa. 625 pertempuran Uhud. 625 pengusiran Bani Nadir. 625 pertempuran Zatur Riqa. 626 penyerangan ke Dumat Al-Jandal Suriah. 627 pertempuran Khandaq. 627 perang Bani Quraizah. 628 perjanjian Hudaybiyah. 628 melakukan umroh ke Ka'bah. 628 pertempuran Khaybar. 629 melakukan ibadah haji. 629 pertempuran Mu'tah. 630 pembukaan kota Mekah. 630 pertempuran Hunain. 630 pertempuran Autas. 630 pendudukan Taif. 631 menguasai sebagian besar Jazirah Arab. 632 pertempuran Tabuk. 632 Haji Wada. Dan 632 meninggal, yaitu 8 Juni di Madinah. Beberapa hadis meriwayatkan beberapa ciri fisik yang diceritakan oleh para sahabat dan istrinya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad berperawakan sedang, berkulit putih kemerahan, berjanggut tipis, dan digambarkan memiliki fisik yang sehat dan kuat oleh orang di sekitarnya. Riwayat lain menyebutkan Nabi Muhammad bermata hitam, tidak berkumis, berjanggut sedang, serta memiliki hidung bengkok yang sesuai dengan ciri antropologis bangsa Semit pada umumnya. Selama hidupnya, Nabi Muhammad menikah dengan 11 atau 13 orang wanita. Terdapat
perbedaan pendapat mengenai hal ini. Pada umur 25 tahun ia menikah dengan Khadijah yang berlangsung selama 25 tahun hingga Khadijah wafat. Pernikahan ini digambarkan sangat bahagia sehingga saat meninggalnya Khadijah yang bersamaan dengan tahun meninggalnya Abu Thalib, pamannya disebut sebagai tahun kesedihan. Sepeninggal Khadijah, Khawlah binti Hakim menyarankan kepadanya untuk menikahi Saudah binti Zam'ah, seorang janda atau Aisyah, yaitu putri Abu Bakar. Atas perintah Allah, Nabi Muhammad menikahi keduanya. Kemudian Nabi Muhammad tercatat menikahi beberapa orang wanita lagi hingga jumlah seluruhnya sekitar 11 orang. 9 diantaranya masih hidup sepeninggal Nabi Muhammad. Para ahli sejarah antara lain Watt dan Esposito berpendapat bahwa sebagian besar perkawinan itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan politik sesuai dengan budaya Arab atau memberikan penghidupan bagi para janda yang saat itu janda lebih susah untuk menikah karena budaya yang menekankan perkawinan dengan perawan. Dalam mengemban misi dakwahnya, umat Islam percaya seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa Nabi Muhammad diutus Allah untuk menjadi nabi bagi seluruh umat manusia. Sedangkan nabi dan rasul sebelumnya hanya diutus untuk umatnya masing-masing. Seperti halnya Nabi Musa yang hanya diutus untuk Bani Israel saja. Sedangkan kesamaan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad dengan Nabi dan Rasul sebelumnya ialah sama-sama mengajarkan keesaan Tuhan, yaitu kesaksian bahwa Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Selesai sudah cerita kita hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di episode lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.